Ya, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali dalam Breaking News update COVID-19 dalam program Jatim News Today yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Nah, siang hari ini saya Tika Amsar bersama Anda yang akan menemani dalam Breaking News update COVID-19 edisi hari Jumat 3 Juli 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Ya sahabat Jawa Timur, untuk edisi kali ini kita awali dulu untuk mengupdate kondisi terkait dengan COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Kita awali dari Suara Sidoarjo. Oke, kita ke Madiun dulu ya untuk mengawali untuk edisi siang hari ini. Kita ke Suara Madiun, ada Ben Chandra yang mengabarkan bahwa Pemkot fasilitasi rapid test gratis bagi pelajar asal Kota Madiun untuk syarat UTBK Zoom. Ben, silakan. Baik, sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun memfasilitasi rapid test secara gratis untuk pelajar Kota Madiun yang membutuhkan rapid test sebagai persyaratan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi. Rapid test dilaksanakan mulai hari ini, Jumat 3 Juli 2020, di puskesmas wilayah masing-masing dengan membawa tanda peserta UTBK tersebut. Juru bicara TGTPP COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah mengatakan, rapid test hanya untuk sekali pelaksanaan. Artinya, peserta yang membutuhkan rapid test lanjutan bisa melalui mandiri di fasilitas kesehatan maupun rumah sakit. Tidak hanya bagi calon mahasiswa, pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi rapid test bagi pegawai pemerintah Kota Madiun, baik PNS, pegawai kontrak maupun pegawai upahan. Rapid test juga dilakukan di puskesmas wilayah setempat, hanya jadwal masing-masing OPD masih dikoordinasikan secara mandiri dengan pihak puskesmas dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Madiun juga mempersiapkan rapid test untuk tenaga pendidik. Seperti diketahui, Kota Madiun memang bersiap menerapkan new normal di dunia pendidikan. Kapan ya Pak komputer Pak? Oke, selanjutnya saya ke Suara Sidoarjo, ada Billy Patopoy yang mengabarkan bahwa Kapolda Jatim dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sidoarjo bagikan 75.000 masker. Billy, silakan. Baik Katika dan sahabat pendengar Jawa Timur, Polda Jatim bersama dengan jajaran Forkompimda Kabupaten Sidoarjo bagikan lebih 75.000 masker kepada masyarakat yang bertempat di depan Monumen Jayandaru Alun-Alun Sidoarjo. Dengan harapan bisa mempertahankan kesadaran masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena dalam masa transisi new normal ini dirasa masyarakat kabupaten khususnya untuk menerapkan protokol kesehatan sendiri perlahan memudar. Salah satu tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengingatkan tidak lupa memakai masker saat akan berangkat beraktivitas di luar rumah. Karena itu yang menjadi target sasaran dari pembagian masker pada kesempatan pagi ini merupakan pengendara roda 2, roda 4, dan juga lebih. Seperti disampaikan Brigjen Pol Dr. Andes Slamet Hadi Supraptoyo, Wakapolda Jawa Timur, yang hadir dalam kegiatan ini mewakili Bapak Kapolda juga menyampaikan tujuan kegiatan ini tidak lain memang adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Karena Kabupaten Sidoarjo sendiri sampai dengan saat ini masih sangat tinggi untuk angka penyebarannya dan berada di urutan kedua setelah kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. 7 rumah sakit di Kabupaten Sidoarjo menjadi rujukan sudah dinyatakan penuh, dan untuk saat ini juga masih diupayakan ada 5 rumah sakit rujukan baru yang nantinya digunakan untuk menampung pasien COVID-19. Karena sampai dengan saat ini untuk pasien COVID-19 yang baru diarahkan ke rumah sakit tingkat provinsi. Untuk penyebaran COVID-19 sendiri sampai dengan saat ini sudah ada di angka 1.704 untuk yang terkonfirmasi positif, 1.366 untuk yang ODP, 815 untuk PDP, 117 korban meninggal dan 254 pasien sudah dinyatakan sembuh. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih untuk Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita akan update kabar di Nganjuk ya, ada Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk setiap hari terus bertambah. Pras, silakan dengan laporannya.
Jumlah pasien COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus meningkat. Hingga kemarin terus terjadi penambahan kasus positif COVID-19. Jika sebelumnya ada 90 kasus, kemarin ditemukan lagi 9 pasien baru yang terkonfirmasi COVID-19. Total ada 99 pasien. Salah satu pasien diantaranya meninggal saat masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Dr. Hendrianto, mengatakan pasien positif COVID-19 yang meninggal merupakan perempuan berusia 71 tahun asal Bogor dan sumber penularannya belum diketahui. Namun adapun pasien COVID-19 yang menurut Hendri sebagian diantaranya tertular dari keluarganya. Misalnya pasien ke-91 yang berusia 56 tahun asal Kertosono, dia tertular dari suaminya yang juga pasien terkonfirmasi positif ke-82. Adapun 3 orang yang merupakan satu keluarga asal Ngeronggot, masing-masing laki-laki berusia 36 tahun, anak laki-laki berusia 6 tahun, dan perempuan berusia 48 tahun. Mereka tertular dari pasien terkonfirmasi ke-75. Tak lain adalah suaminya. Selanjutnya, perempuan usia 25 tahun asal Prambon tertular dari suaminya yang merupakan terkonfirmasi ke-66. Ada pula perempuan 23 tahun asal Baron, dia memiliki riwayat bepergian dari Surabaya. Kemudian, laki-laki usia 78 tahun dan 70 tahun yang tinggal bersama anaknya di Bogor. 2 lansia ini ber-KTP Surabaya, namun masuk data Kabupaten Nganjuk karena tinggal di Nganjuk. Dr. Hendrianto menuturkan, lebih dari 50% pasien positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk memiliki riwayat bepergian dari Surabaya atau kontak dengan warga dari Surabaya. Belajar dari kasus ini, Hendri kembali meminta warga Nganjuk untuk mengurungkan niatnya bepergian ke luar daerah. Untuk diketahui, selain penambahan 9 pasien terkonfirmasi positif COVID-19, ada 3 pasien yang sembuh. Mereka adalah perempuan berusia 50 tahun asal Pace, laki-laki 38 tahun asal Tanjung Anam, dan perempuan 32 tahun asal Ngeronggot. Total ada 39 pasien yang sembuh dan 11 orang meninggal dunia atau sekitar 10% dari kasus COVID-19. Saya Muhammad Prasetyo melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Pras dari Ersal Nganjuk yang sudah mengabarkan untuk update COVID-19 kali ini. Nah, kita kembali tersambung bersama Ben Chandra dari Suara Madiun yang akan kembali mengupdate kabar selengkapnya terkait dengan Pemkot yang fasilitasi ya rapid test gratis bagi pelajar asal Kota Madiun untuk syarat UTBK. Ya, Ben silakan kembali dilanjutkan untuk informasi yang disampaikan. Ya, Ben, ya ini kita belum bisa tersambung untuk suara dari Ben Chandra di Madiun. Boleh diulang kembali Ben, boleh dicek dulu. Ya, kita sudah tersambung kembali Ben Chandra. Ya, oke. Baik, ya kita belum bisa tersambung, belum bisa mendengar suara dari Ben Chandra yang ada di Suara Madiun. Nanti kita coba hubungi kembali. Selanjutnya kita menuju ke Persada FM Kabupaten Blitar. Ada Risma Erina yang mengabarkan bahwa kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar meningkat. Dewan ajak masyarakat tingkatkan kewaspadaan. Risma, silakan dengan laporannya. Baik, jumlah kasus positif COVID-19 di Kabupaten Blitar saat ini sudah mencapai kepala 3. Beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh dan lainnya masih menjalani perawatan. Menyikapi hal ini, Dewan mengajak terus masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaannya. Ajakan ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Mujib. Menurutnya langkah waspada ini harus dilakukan karena saat ini juga sedang menuju penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal. Ia menilai new normal life ini memang harus dilakukan, hanya saja Pemda juga harus gencar mengkampanyekan agar masyarakat ini bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap COVID-19. Politisi Gerindra ini tak henti-hentinya memberikan semangat kepada tim gugus tugas untuk berupaya semaksimal mungkin dalam memutus penyebaran COVID-19.
Dan update persebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Blitar pada tanggal 2 Juli kemarin, ini terdapat penambahan PDP laki-laki 51 tahun, riwayat dari Malaysia, ini mengalami kaki bengkak dan memiliki penyakit bawaan jantung. Saat ini dirawat di RSUD Dr. Iska, sementara PDP perempuan 37 tahun dari Bendosewu Talun, memiliki riwayat batuk, sesak, demam, mual, dan komorbid. Saat ini dirawat di RSUD Ngudi Waluyo Blingi. Dan satu pasien konfirmasi sembuh dari Talun. Saya Riswa Erina, PPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma untuk update informasinya. Selanjutnya kita ke masih dari Persada FM ya, Kabupaten Blitar. Kali ini kita ke Ari Kusuma. Mulai dibuka secara bertahap, Bupati Blitar minta destinasi wisata patuhi protokol kesehatan. Ari, silakan dengan laporannya. Sebelumnya pemerintah Kabupaten Blitar telah mengumumkan bahwa sektor pariwisata dibuka kembali secara bertahap pada minggu pertama bulan Juli. Namun dengan catatan harus taat terhadap himbauan daerah. Menyikapi hal itu, Bupati Blitar Rianto meminta seluruh pengelola wisata agar mematuhi protokol kesehatan penanganan virus corona, seperti menyediakan sarana dan prasarana kesehatan di sekitar destinasi. Karena dengan disiplin, mentaati peraturan bisa dijadikan obat pencegahan COVID-19, sehingga pihaknya mewanti-wanti pengelola wisata supaya terus meningkatkan keamanan bagi pengunjung. Ia berharap sinergitas seluruh lapisan masyarakat dapat terjaga dan saling bahu-membahu melawan penyebaran corona. Teman-teman turun ke lapangan, tim dari dinas terkait, dari kesehatan ada, dari pariwisata ada, ya, terus kemudian dari Satpol PP, TNI Polri, cek ke lokasi wisata, sampai jauh mana kesiapannya mereka kalau seandainya kita buka, terutama dalam menyusun normal lain. Ya. Bupati juga menginstruksikan kepada petugas terkait dalam hal ini di Sparbudpora agar terus melakukan monitoring di sejumlah destinasi wisata untuk memastikan penerapan protokoler kesehatan diterapkan secara maksimal. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya sahabat dari Ari Kusuma dari Persada FM, kita menuju ke Suara Gresik, ada Putri Rizkiana. KPU Gresik siap sukseskan Pilbub 2020 dengan perketat protokol kesehatan. Putri silakan. Persiapan Pilkada 2020, KPU Gresik telah mempersiapkan beberapa tahapan dan prosedur yang nantinya akan diterapkan pada pemilihan umum berlangsung bulan Desember mendatang. Guna mencegah penyebaran COVID-19 yang masih meluas di Kabupaten Gresik, Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM Makmun menjelaskan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat perihal prosedur saat pemilihan umum 2020 nanti. Kita sudah siapkan jadi semacam ini alat coblos sekali pakai. Nah, ini sudah kita rancang ya. Jadi tidak boleh paku itu dipegang oleh banyak orang. Jadi orang datang itu bahwa kan petugas KPPS kita sudah pakai ini ya, pakai apa ini sarung tangan ya, sehingga ketika pegang kertas itu sudah tidak berinteraksi fisik langsung. Pemilih itu juga tidak berinteraksi langsung karena pegang kertas, dikasih alat coblos sekali pakai. Nah, sekali pakai ini yang bentuknya apa, kita sedang koordinasi dengan KPU Provinsi dan juga KPU RI. Apakah ini tusuk sate atau tusuk gigi? Ini kita sedang berdiskusi menuju ke sana. Tetapi kita pastikan alat coblos itu tidak dipakai banyak orang, hanya satu terus dipakai banyak orang, tidak begitu. Harapan dari Komisioner KPU Gresik Divisi Sosialisasi dan SDM bahwa sosialisasi pemilihan umum tersebut sesuai dengan protokol kesehatan sehingga masyarakat aman dalam melakukan Pilbub 2020 bulan Desember mendatang. Putri Rizkiana, Suara Gresik, melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih untuk Putri Rizkiana dari Suara Gresik ya. Selanjutnya kita ke Mahardika FM Kota Blitar, ada Kirana Nisa.
Petugas verifikasi faktual Pilwali 2020 yang tidak disiplin menggunakan APD COVID-19 akan dikenai sanksi. Kirana, silakan. Tahapan verifikasi faktual data dukungan calon perseorangan Pilwali 2020 Kota Blitar sudah mulai berjalan. Karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19, maka petugas verifikasi diwajibkan menerapkan protokol kesehatan selama bertugas. Petugas yang tidak disiplin nantinya akan dikenai sanksi. Bambang Arintokoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kota Blitar saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis 2 Juli 2020 mengatakan, sesuai aturan dari Pusat Pelaksanaan Tahapan Pilwali harus sesuai protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai langkah pencegahan munculnya klaster pemilu. Bambang menyebut Bawaslu melalui Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan ikut mengawasi tahapan verifikasi faktual. Tujuannya untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, termasuk mengawasi tingkat kedisiplinan petugas verifikasi dalam menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menggunakan masker, face shield, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Jika selama proses ada petugas yang abai terhadap protokol kesehatan, akan diberikan sanksi teguran lebih dulu. Namun jika tidak mengindahkan teguran, akan dikenai sanksi administrasi karena menyalahi kode etik penyelenggara pemilu. Ini andai kata itu belum atau tidak, belum dilaksanakan, ini yang pertama kami lakukan adalah itu memberikan saran perbaikan. Nanti kalau setelah itu kemudian tetap saja baru kemudian ada sanksi administrasi atau bahkan sampai dengan etika. Sementara itu, Rangga Bisma Aditya, Komisioner KPU Kota Blitar Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM mengatakan, sesuai aturan dan kesepakatan penyelenggara, protokol kesehatan verifikasi faktual memang lebih ketat dari perencanaan. Jika semula penggunaan face shield hanya diperuntukkan bagi petugas di daerah zona merah COVID-19, maka saat ini berlaku bagi semua petugas verifikasi Kota Blitar tanpa kecuali. Kirana Nisa, Mahardika FM. Ya. Masih dari Mahardika FM Kota Blitar, kita ke Ica Puspita. Kali ini mengabarkan bahwa penghuni terus berkurang. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 segera lakukan rapat koordinasi terkait keberlangsungan rumah karantina. Ica, silakan. Sobat penghuni rumah karantina COVID-19 di Kota Blitar terus berkurang. Hingga Kamis 2 Juli 2020, rumah karantina COVID-19 yang beralamat di Jalan Sumba, Kelurahan Karangtengah ini menyisakan 2 penghuni. Muhammad Muklis, juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Blitar, membenarkan adanya penurunan penghuni rumah karantina meskipun mobilitas masyarakat untuk keluar masuk wilayah mulai meningkat. Menurut Muklis, rumah karantina diperuntukkan bagi orang dengan resiko ODR sehat yang terdata di stasiun, terminal, dan kecamatan. Namun jika ada masyarakat yang tidak berkenan di karantina, maka diperbolehkan melakukan isolasi mandiri dengan pengawasan ketat dari tim percepatan penanganan TP2 COVID-19 kecamatan. Terkait keberlangsungan rumah karantina, setelah 2 penghuni selesai masa karantinanya, Muklis menegaskan akan dikoordinasikan dengan Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Apakah akan terus dibuka atau karantina akan dialihkan ke masing-masing kelurahan. Mengingat sudah ada 4 kampung tangguh COVID-19 di Kota Blitar yang memiliki tempat isolasi mandiri. Di samping itu, Muklis menilai kesadaran masyarakat dengan status ODR dalam melakukan isolasi mandiri cukup bagus. Sebagian besar masyarakat yang di dalam status ODR itu isolasi mandiri, termasuk OTG juga bersedia isolasi mandiri hingga disiplin bersama warga-warga di sekitarnya saling memantau, menjaga. Sementara itu, Sobat, sesuai data perkembangan COVID-19 Kota Blitar tanggal 2 Juli 2020 menunjukkan jumlah kumulatif pekerja migran Indonesia PMI yang masuk ke rumah karantina sebanyak 13 orang. Jumlah kumulatif pemudik atau pendatang 108 orang, jumlah kumulatif penghuni yang dipulangkan 18 orang, jumlah kumulatif penghuni yang selesai dikarantina 101 orang. Jumlah penghuni yang saat ini masih dikarantina 2 orang berjenis kelamin laki-laki. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News. Ya, dan sahabat Jawa Timur, kita coba untuk kembali menghubungi Ben Chandra dari Suara Madiun ya, yang mengabarkan bahwa Pemkot fasilitasi rapid test gratis bagi pelajar asal Kota Madiun untuk syarat UTBK. Ya, Ben, silakan dengan laporannya. Baik, sahabat Jatim News Today, pemerintah Kota Madiun memfasilitasi rapid test secara gratis untuk pelajar Kota Madiun yang membutuhkan rapid test sebagai persyaratan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK masuk perguruan tinggi. Rapid test dilaksanakan mulai hari ini Jumat 3 Juli 2020 di puskesmas wilayah masing-masing dengan membawa tanda peserta UTBK tersebut. Juru bicara TGTPP COVID-19 Kota Madiun, Nur Aflah, mengatakan rapid test hanya untuk sekali pelaksanaan. Artinya peserta yang membutuhkan rapid test selanjutnya
berkelanjutan bisa melalui mandiri di fasilitas kesehatan ataupun rumah sakit. Tidak hanya bagi calon mahasiswa, pemerintah Kota Madiun juga memfasilitasi rapid test bagi pegawai pemerintah Kota Madiun, baik PNS, kontrak maupun upahan. Rapid test juga dilakukan puskesmas di wilayah setempat. Hanya jadwalnya masing-masing OPD masih harus dikoordinasikan secara mandiri dengan pihak puskesmas dan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Kota Madiun juga mempersiapkan rapid test untuk tenaga pendidik. Seperti diketahui, Kota Madiun memang bersiap menerapkan new normal di dunia pendidikan. Kendati waktunya belum ditentukan dan masih menunggu izin dari pemerintah pusat, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu, tidak terkecuali rapid test bagi semua tenaga pendidik. Sebagai informasi, data dari dashboard madiunkota.go.id, persebaran COVID-19 di Kota Madiun pertanggal 2 Juli sebesar 1.556 orang dengan resiko, dengan rincian 1.475 selesai pemantauan, 249 orang tanpa gejala, 131 selesai pemantauan, 76 orang dalam pemantauan, 74 selesai pemantauan dan sembuh, serta 5 orang dinyatakan positif COVID-19. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Ben Chandra dari Suara Madiun yang sudah menutup untuk update breaking news, update COVID-19 dalam Jatim News Today edisi hari ini. Hari Jumat ya, 3 Juli 2020. Anda bisa ikuti setiap Senin sampai Sabtu jam 11.05 waktu Indonesia Barat yang juga disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik dan Suara Madiun. Saya Tika Amsar dari Suara Sidoarjo. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.